Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rega Abdillah. Saya di sini ingin meresum buku dari Bapak Emre Ridayandi, SHMH, yang berjudul Otonomi Daerah dan Desentralisasi. Di sini saya akan mengambil bab mengenai kepemimpinan pemerintahan Indonesia. Jadi, secara etimologis, kepemimpinan dapat diartikan yaitu kemampuan dan kepribadian seseorang dalam mempengaruhi serta membujuk pihak lain agar dengan demikian yang bersangkutan menjadi struktur dan pusat proses kelompok. Kepemimpinan secara umum dibagi jadi beberapa titik pandang. Disiplin ilmu memiliki seperti ilmu jiwa, ilmu administrasi, ilmu manajemen, dan ilmu politik. Kepemimpinan pemerintahan juga bisa diartikan atau bisa bersangkutan dengan seni. Seperti sebagai seni berarti sebagaimana seorang pemimpin memerintahkan dengan keahliannya yang mampu menyelenggarakan pemerintahannya secara indah. Jadi itu agak masuk ke seni sedikit. Dalam suatu daerah yang tidak ada kepemimpinan pemerintahan, sama sekali tidak menutup kemungkinan untuk terjadinya berbagai dekadensi moral yang anarkis seperti pemerkosaan, pelecehan seksual, perzinahan, dan pencurian, serta masih banyak lagi dari jenis-jenis kejahatan tersebut. Untuk itu kita diperlukan orang untuk memegang kekuasaan, menegakkan aturan dengan kekuasaan yang disebut dengan pemimpin pemerintah. Nah, di sini ada beberapa teori tentang kepemimpinan pemerintah di Indonesia. Banyak sih, kita ambil salah satunya aja. Seperti teori otokratis dalam kepemimpinan pemerintahan. Jadi, teori otokratis itu merupakan pemerintahan teori bagaimana seorang memimpin pemerintah dalam tugasnya bekerja tanpa menerima saran dari bawahannya. Ada lagi teori sifat dalam kepemimpinan pemerintahan. Nah, kalau teori ini adalah teori yang mengatakan bahwa kepemimpinan tercipta dari seorang berdasarkan sifat-sifat yang dimiliki orang tersebut. Berarti yang bersangkutan dengan sudah sejak lahir memiliki ciri-ciri menjadi pemimpin. Dan masih banyak lagi contohnya. Dari keterangan tersebut di atas ditemukanlah 8 kondisi kepemimpinan. 8 banyak juga. Satunya, hubungan atasan dan bawahan baik, struktur tugas berpola, dan wibawa pemimpin yang kuat. Yang kedua, hubungan atasan dan bawahan baik, struktur tugas berpola, tetapi wibawa pemimpin lemah. Ketiga, hubungan atasan dan bawahan baik, struktur tugas tidak berpola, dan wibawa pemimpin yang kuat. Keempat, hubungan atasan dan bawahan baik, struktur tugas tidak berpola, dan wibawa pemimpin yang lemah, dan seterusnya. Agak dibulak-balik sih ini. Nah, selanjutnya ada gaya dalam kepemimpinan. Nah, merupakan kesanggupan, kekuatan, cara, irama, ragam bentuk, lagu, metode dari ciri khas seseorang untuk bergerak serta berbuat sesuatu. Dengan demikian, yang bersangkutan mendapat penghargaan untuk keberhasilan dan kejatuhan nama bila mengalami kegagalan. Dan juga ada beberapa gaya dalam kepemimpinan pemerintahan akan diuraikan. Dibagi jadi beberapa gaya. Di sini ada gaya demokratis dalam kepemimpinan pemerintahan. Jadi di sini kepemimpinan pemerintahan, cara dan irama seseorang pemimpin dalam menghadapi bawahannya dengan masyarakatnya dengan memakai metode pembagian tugas dengan bawahan. Begitu juga antar bawahan dibagi tugas secara merata dan adil. Ada juga gaya birokrasi dalam kepemimpinan, gaya kebebasan, gaya otokrasi. Nah, gaya otokrasi dalam kepemimpinan ini masih sama kayak cara dan irama seseorang pemimpin pemerintahan dalam menghadapi bawahan dan masyarakat yang
memakai metode paksaan kekuasaan. Ada juga tentang variabel. Di sini variabel itu sesuatu yang dapat berubah-ubah. Dalam kepemimpinan pemerintahan ada tiga variabel. Ada tiga variabel yang sangat berpengaruh namun selalu berubah-ubah, sehingga disebut variabel kepemimpinan pemerintahan. Itu dibagi menjadi 7 faktor. Di sini ada faktor fisik dan bentuk negara, faktor geografis, faktor warga negara, faktor sejarah, faktor efisiensi dan efektivitas, faktor politik, serta faktor rejim yang berkuasa. Variabel orang banyak sebagai pengikut, orang banyak dikenal sebagai rakyat jelata. Memang selama ini diam, hanya saja jumlahnya sangat banyak. Maksudnya bila terjadi demokrasi, maka karena jumlah orang banyak melebihi jumlah peluru, maka kemarahan orang banyak sekali yang sulit dibendung. Kita mengenal dengan keroyokan massa atau yang lebih gampangnya seperti anarkis kayak gitu. Di sini ada variabel penguasa sebagai pemimpin pemerintahan. Seperti penguasa, tetapi perlu diingat bahwa bagaimanapun yang bersangkutan memiliki kekuasaan, namun tetap saja sebagai manusia mempunyai jiwa. Nah, jiwa itulah yang memiliki rasa seperti iba, sayang, kasih, benci, dendam, gembira, terharu, dan banyak lagi. Di sini ada teknik juga. Teknik itu seperti strategi yang dilakukan seorang untuk mencapai tujuannya. Ya, seperti pemerintah pasti mempunyai tujuan untuk memimpin kepemerintahannya kepada rakyat. Teknik juga dibagi jadi beberapa hal, seperti teknik persuasif dalam kepemimpinan pemerintahan. Nah, teknik persuasif dalam kepemimpinan pemerintahan itu seperti strategi pemimpin pemerintah membujuk bawahannya untuk bekerja lebih rajin. Bujukannya bisa termasuk strategi lunak dan baik, ya tergantung merekanya sendiri. Terus ini ada teknik komunikatif dalam kepemimpinan pemerintahan. Ini itu seperti strategi dengan melakukan hubungan sesuai dengan kaidah-kaidah ilmu komunikasi, yaitu apa yang dilakukan oleh pemerintah sebagai pemberi pesan sama dengan apa yang diterima bawahan dan masyarakat. Baiknya seorang pemimpin pemerintahan harus memiliki media-media komunikasi yang baik dan benar. Di sini media-media komunikasi yang baik dan benar itu contohnya seperti berbahasa dengan baik dan lancar, menuliskan pesan dengan jelas, mempergunakan pengeras suara yang memadai, berada pada tempat yang resmi, ciptakan situasi di mana bawahan dan masyarakat serius. Ini ada teknik fasilitas dalam kepemimpinan pemerintahan. Teknik fasilitas dalam kepemerintahan adalah strategi pemimpin pemerintahan, camat, bupati, wali kota, ataupun gubernur memberikan fasilitas pada bawahan atau masyarakat dalam memperlancar pekerjaannya. Dan di sini teknik masih dibagi lagi menjadi beberapa bagian, banyak sekali. Jadi itu resume saya mengenai kepemimpinan pemerintahan di Indonesia. Terima kasih.